Hari ini Roh Kudus ingin kita belajar tentang satu kerinduan Tuhan di hidup kita. Dengarkan kalimat ini. Hari ini kita akan belajar tentang satu kerinduan Tuhan dalam hidup kita. Saudara coba perhatikan. Yang sering kita dengar, orang berkata begini, saudara, rindulah akan Tuhan. Ayo, jangan takut. Ada berkat yang besar yang Tuhan sediakan buat kita. Pokoknya kita itu harus rindu Tuhan, ingin tahu apa yang kita bisa dapat dari Tuhan. Tidak salah. Kalimat-kalimat itu atau konsep-konsep khotbah seperti itu tidak salah. Tetapi akan jadi salah ketika kita tidak berusaha untuk tahu apa yang Tuhan rindukan terhadap kita. Perhatikan ya. Kalau kita hanya menuntut, hanya minta, hanya rindu apa yang dari Tuhan untuk aku, untuk keluargaku. Kalau cuma itu yang kita cari, maka hidup ini pasti tidak seimbang. Kenapa tidak seimbang? Karena Tuhan pun punya kerinduan atas kita. Nah, jadi kalau saudara hanya memaksa untuk berkat Tuhan, pokoknya Tuhan untuk aku, Tuhan untuk keluargaku, Tuhan untuk bisnisku saja, tanpa diimbangi bahwa Tuhan pun merindukan banyak hal atas hidup kita. Saya ulangi, Tuhan pun punya kerinduan, punya banyak hal yang Dia inginkan, yang Dia rindukan atas kita. Maka hidup ini tidak seimbang sama sekali. Hari ini kita akan belajar salah satu kerinduan Tuhan atas hidup kita. Kolose 1 ayat 15 mulai. Kita akan baca ini. Makasih Tuhan kami dapat kesempatan. Haleluya. Judulnya perhatikan, keutamaan Kristus. Keutamaan yang paling utama. Yesus Kristus itu adalah gambar Tuhan yang tidak kelihatan. Yang sulung. Anak sulung. Sudah berapa kali kita belajar. Begitu lewat kisah para rasul, maka Tuhan Yesus Tuhan gak disebut anak tunggal, tapi anak sulung. Itu keren sekali cara penulisannya ini. Mengapa? Sebab kalau anak tunggal ya sendiri. Tapi kalau anak sulung berarti dia kakak sulung dan punya adik-adik. Nah, kita ini adik-adiknya. Saya ulangi lagi. Ia adalah gambar Tuhan yang tidak kelihatan. Yang sulung. Lebih utama dari segala yang diciptakan. Itu luar biasa. Lebih utama. Ayat 15 ini. Ia adalah gambaran dari Tuhan yang tidak kelihatan. Jadi Tuhan itu kan gak bisa dilihat. Papa kita di surga itu gak bisa dilihat. Nah, supaya orang itu bisa melihat Tuhan, Yesus Kristus itu yang jadi manifestasinya. Ya, jadi reflektornya, menjadi pemantulnya. Yang sulung atas semua ciptaan. Ya, BIS. Kristus adalah gambar yang nyata dari diri Tuhan yang tidak kelihatan. Kristus adalah anak yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. TSI. Kristus Yesus mencerminkan semua sifat Tuhan. Walaupun manusia tidak bisa melihat Tuhan, tetapi kita manusia bisa mengenal Tuhan Bapa di surga melalui anaknya. Kristus adalah yang terutama di atas semua yang diciptakan. Wah, ini luar biasa. Istri saya sudah gabung, puji Tuhan. Jadi kalau Tuhan Yesus itu ada di bumi ini sebagai perwujudan atau pernyataan Tuhan,
Sehingga orang yang ingin tahu siapa Tuhan yang sesungguhnya, maka orang itu nggak usah pusing pada waktu itu. Melihat yang Tuhan Yesus lakukan, melihat hidup Yesus, otomatis orang-orang itu akan melihat Tuhan. Nah, Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Coba renungkan. Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Lalu, bagaimana orang-orang itu bisa melihat Tuhan? Yang seharusnya mereka bisa lihat Tuhan melalui Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Ya, jawabannya gampang. Mereka akan melihat Yesus dan melihat Tuhan lewat hidup kita. Katakan amin, saudara. Maka itu ini kerinduan Tuhan yang luar biasa. Dia itu ingin dikenal oleh dunia ini. Maka itu dia perlu reflektor, perlu pemantul. Dan kita lah. Nah, generasi yang sekarang, generasi tahun berapa ya, 90-an lah, 2000-an. Itu nggak kenal sebuah istilah, sebuah fakta. Dulu ya, sebelum teknologi makin canggih seperti ini, orang itu kalau buat foto, harus dicetak, harus punya klisenya. Ya, harus punya klise. Nah, klisenya itu sebuah gambar yang gak kelihatan. Nah, saya sulit untuk dimengerti buat anak-anak generasi 2000-an ini ya. Nah, dulu, jadi kalau kami mau cetak foto untuk keperluan sekolah, keperluan buat SIM, keperluan apa saja, maka negatifnya, istilahnya klisenya itu harus dibawa ke tukang cetak foto. Dulu ada itu. Nah, di situ akan ditentukan mau ukuran berapa. Dulu buat paspor juga begitu, buat SIM juga gitu. Semuanya pakai klise, pakai negatif itu. Nah, begitu dicetak, baru kelihatan, oh ini fotonya, orangnya itu seperti ini. Nah, saya punya ilustrasi itu zaman itu, saudara. Nah, Tuhan itu klisenya. Kristus Yesus itu positifnya. Ya, klisenya itu negatifnya, ini positifnya. Ya. Seperti itu yang Tuhan mau. Manusia berdosa nggak bisa melihat Tuhan langsung, nggak bisa. Harus ada pemantulnya. Sama seperti kita nggak bisa ngelihat matahari langsung, bisa buta mata kita. Tapi ada refleksi. Kalau malam ada bulan yang merefleksikan sinar matahari. Nah, sekarang Tuhan Yesus pun sudah naik ke surga. Lalu bagaimana dunia bisa melihat dia? Nah, kita tinggalkan dulu Kolose 1:15. Ya, Yohanes 14 ayat yang ke-12. Wih, ini luar biasa, saudara. Maka itu semua kita yang mengaku murid Yesus, semua kita yang mengaku anak-anak Bapa di surga harus melihat fakta ini. Kita ini reflektornya Tuhan. Kita ini positifnya dari klise yang negatif itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Saudara, di kitab Injil Yohanes hanya ada dua, ya, hanya ada dua ayat di kitab Yohanes yang memberikan definisi siapa sesungguhnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itu ada dua saja, ini salah satunya. Yang kedua, yang pertama itu ada di Yohanes 7:38, gak usah buka. Kita mau lihat ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia yang percaya itu akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Hebat. Ternyata belum. Bahkan, wih, ini luar biasa. Pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Saudara, pertama saya belajar ayat ini langsung muncul di benak saya. Wih, sombong sekali kalau begitu.
Masa kita bisa lebih hebat dari Tuhan Yesus? Tapi begini jawaban Roh Kudus. Perhatikan dua hal ini. Satu, ruang gerak Tuhan Yesus selama masih ada di dunia. Lihat ruang geraknya. Yudea, Samaria, Yerusalem, Galilea, Bethlehem, puter situ lagi. Bahkan Tuhan Yesus tidak pernah keluar dari tanah Kanaan itu. Tanah Israel nggak pernah. Maka itu dia beri tugas gereja. Supaya gereja pergi ke seluruh dunia. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Karena dia nggak bisa kemana-mana. Nah sekarang saudara dan saya sudah bisa kemana saja gerak kita. Betul nggak? Secara ruang lingkup gerak. Kita ini lebih jauh jangkauannya daripada Tuhan Yesus zaman itu. Yang kedua, masalah usia. Coba ya, masalah usia. Semua kita tahu. Tuhan Yesus nggak mencapai umur 35 tahun. Enggak, saudara. 30-an kira-kira. Dia sudah menyerahkan nyawanya. Lah kita ini umur berapa sekarang? Ya, walaupun ada yang masih 20-an yang ikut belajar ini. Tapi kita percaya saudara kan lebih. Bisa mencapai 50, 60. Nah, secara dua hal ini saja. Saudara dan saya sudah lebih dari Tuhan Yesus. Belum lagi kalau kita diurapi dengan kuasa Roh Kudus. Berjalan dalam tuntunan Roh Kudus luar biasa. Oke, saya baca ayat. Sesungguhnya aku mengatakan kepadamu, setiap orang yang percaya kepadaku, pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, dia juga akan melakukannya. Dan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada semua itu. BIS, sungguh benar kataku ini. Orang yang percaya kepadaku akan melakukan apa yang sudah aku lakukan. Malah ia akan melakukan yang lebih besar lagi. TSI. Apa yang kukatakan ini memang benar. Setiap orang yang percaya kepadaku akan melakukan keajaiban-keajaiban seperti yang aku lakukan. Dan bukan hanya itu saja. Tetapi mereka juga akan melakukan berbagai keajaiban yang lebih hebat. Ini TSI. Dari yang aku lakukan. Yang lebih hebat. Oh, terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Karena sebentar lagi aku akan pergi kepada Bapakku. Ya, dari Facebook Pak Guru Ramon kirim yang FIH. Dengan sesungguhnya aku berkata, seseorang yang percaya kepadaku akan melakukan mujizat-mujizat yang sama seperti yang telah aku lakukan. Malahan lebih besar lagi. Sebab aku akan pergi kepada Bapakku. Kalian dapat memohon. Oke, nggak usah dibaca itu. Saudara, ini yang luar biasa. Bagaimana Tuhan kita akan mempercayai kita. Wah, terima kasih dari Alabama sudah hadir juga. Ya, kita akan melakukan yang lebih besar, lebih hebat daripada itu. Ini luar biasa, saudara. Kasih Tuhan. Nah, sekarang saudara tahu. Jadi maksudnya apa? Kalau Tuhan Yesus itu adalah wujud pribadi Bapa di surga. Dan dia sudah naik ke surga. Lalu siapa yang mewakili Tuhan di dunia ini? Jawabannya adalah saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Maka kita pun akan melakukan yang Tuhan Yesus kerjakan. Bahkan lebih hebat lagi daripada itu. Jangan tertuduh ya. Kalau saya akan katakan kalimat ini, jangan tertuduh. Kita sudah hampir pertengahan bulan yang ke-9. Cepat nggak proses ini? Waktu ini cepat sekali. Nah, mari kita tanyakan sampai hari ini. Usia kita sudah berapa? Dan sudah berapa tahun kita menjadi anak-anak Bapa di surga? Sudah berapa tahun lagi kita menjadi murid-murid Tuhan Yesus?
Jangan tertuduh. Saya lagi sekali berkata, jangan tertuduh. Kira-kira dari semua yang Tuhan Yesus sudah kerjakan di bumi ini, kira-kira saja, berapa persen yang sudah kita lakukan, kita ikuti dia mengerjakan itu? Kira-kira. Jangan tertuduh. Ronald, makasih ya. Nah, kalau kita sudah tahu dari semua yang Tuhan Yesus kerjakan, ternyata kita baru sekian persennya saja mengerjakannya. Lalu bagaimana janjinya dan harapannya, kerinduannya terhadap kita untuk saudara dan saya bisa melakukan yang lebih hebat lagi. Saya ingin baca TSI lagi ya. Setiap orang yang percaya kepadaku akan melakukan keajaiban-keajaiban seperti yang aku lakukan. Dan bukan hanya itu saja, tetapi mereka juga akan melakukan berbagai keajaiban. Perhatikan. Mereka juga, yaitu saudara dan saya, juga akan melakukan berbagai keajaiban yang lebih hebat dari yang aku lakukan. Ayo saudara, kita berbuat mujizat ini. Ya, siap atau tidak untuk menjadi berkat. Ada banyak hal yang kita bisa buat. Besok hari Senin, ya, berapa waktu yang lalu, salah seorang anak saya, dia itu lagi cukur rambut. Ya, anak itu namanya Ronald. Ketika dia langganan di tempat cukur itu, ternyata tukang cukur langganannya tidak ada. Lalu ada orang baru. Nah, wajar anak saya itu mikir, aduh kalau orang baru, tahu nggak model potongan rambut saya? Dia mau keluar. Tapi Roh Kudus gerakan, jangan. Ya udah, dia cukur di situ. Ternyata ketika ada orang baru yang pegang kepalanya, Roh Kudus memberikan dia hati belas kasihan kepada anak ini, tukang cukur ini. Akhirnya dia minta nomor telepon. Nah, langsung dia kontak saya. Pak, ada satu jiwa ini. Saya ingin memberkati dia. Karena Roh Kudus menyuruh saya. Ya, akhirnya sambil dicukur, anak saya ini diskusi. Nah, saudara, ringkas cerita, anak ini sudah pernah kuliah 2 semester. Tapi karena sangat miskin, pandemik, maka dia nggak bisa teruskan kuliahnya karena pekerjaannya dikurangi sekian puluh persen. Terus ya udah, tolong ya Pak, Bapak layani dia. Kalau memang dia bisa kuliah, saya akan bantu dia. Ya, wih, saya pikir luar biasa juga. Akhirnya saya kontak dia. Ternyata dia anak yatim piatu juga. Nah, anak saya ini nggak tahu. Semua chatting saya dengan dia, saya forward ke anak ini. Ringkas cerita saudara, hampir terlambat pendaftaran. Karena sudah September ini. Nah, Kamis yang lalu, ini kan dari Minggu. Tuhan tunjukkan luar biasa. Beberapa anak saya yang dosen juga saling membantu. Ini kampus mana yang masih buka. Dia ingin menjadi ahli hukum. Dia melihat di daerah asalnya sana banyak ketidakadilan. Wah, misinya, cita-cita hidupnya luar biasa. Akhirnya Kamis dapat berita, Universitas Kristen Indonesia yang masih ada pendaftaran. Yaudah kamu cepat daftar. Terus anak saya itu kirim uang untuk pendaftarannya itu. Saudara, besok dia mulai kuliah. Nah tadi malam dia kontak saya, Pak. Akhirnya manggil saya Papa. Kalau saya kuliah, saya nggak bisa kerja di tempat cukur ini karena jaraknya jauh. Terus bagaimana? Saya berunding lagi dengan anak saya karena dia yang punya duit. Oke, suruh kos. Terus kami dua punya ide. Kalau gitu kita harus belikan dia alat-alat cukur. Maksudnya, ya siapa tahu kalau dia kuliah ada teman mahasiswa yang ingin dicukur. Saya bilang dia, suruh bayar 5.000 atau 10.000 kan lumayan kamu nanti. Dia tertawa itu. Nah inilah yang Tuhan Yesus ingin. Saudara dan saya melakukan sesuatu seperti yang dia pernah kerjakan. Dan kita harus mengerjakan juga
bahkan lebih besar daripada itu. Ini yang Tuhan ingin. Ada komen dari Melbourne, menyerahkan semua yang kita miliki kepada Tuhan dengan taat sepenuhnya dan menyatakan kabar baik Tuhan Yesus. Amin. Memang harus begitu. Ya, kita harus ulet. Betul. Yang hebat Bapa di surga, Senta, karena Roh Kudus yang ada di dalam kita sudah memberikan pernyataan bahwa kita yang percaya kepada Dia bisa melakukan hal-hal yang Yesus lakukan, bahkan lebih besar daripada itu. Ya udah, kita cuma jalani saja. Ini yang Tuhan rindukan atas kita. Maka kalau setiap hari kita melakukan ini. Oke, ini anak saya dari Nabire. Oke, Agus, siap ya? Kalau Michael ini sampai Nabire, harus kamu tolong. Ya, ini anak saya ini yang saya sebut ini, wah, sudah nolong banyak orang. Ya, saya temukan di mana saja. Bawa ke Nabire, Tuhan berkati. Nah, itulah kasih Tuhan yang harus dinyatakan kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Karena kita ini gambar Tuhan, gambar positifnya. Tuhan itu klisenya atau negatifnya itu. Nah, Tuhan pasti memperlengkapi kita untuk hal apa saja dalam hidup ini. Woi, kalau Tuhan memperlengkapi, ya sudah, maka kuasa Tuhan akan nyata di hidup kita ini, saudara. Terima kasih Tuhan untuk kepercayaan yang luar biasa ini. Kembali ke Kolose 1 ayat 16 sekarang. Kolose 1, ya binuko Tuhan kita luar biasa. Ya. Kolose pasal 1 ayat 16. Siapa Tuhan Yesus itu? Ayat 16an, ya. Karena di dalam Dialah, di dalam hidup Tuhan Yesus Kristus, telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Wih, ini luar biasa. Sebab oleh Dia, segala sesuatu yang ada di surga dan di bumi itu diciptakan. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik takhta, kekuasaan, pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu telah diciptakan melalui Dia dan untuk Dia. TSI. Karena melalui Dia, melalui Tuhan Yesus, ya, Tuhan sudah menciptakan segala sesuatu yang ada. Wih, luar biasa Tuhan Yesus itu. Saya ulangi lagi TSI-nya. Karena melalui Dia, Tuhan sudah menciptakan segala sesuatu yang ada. Baik di dunia maupun di semua tingkat surga. Baik hal-hal yang bisa dilihat dan yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Termasuk semua penguasa rohani yang besar dan yang kecil. Dan semua kerajaan di dunia. Tuhan menciptakan semua itu melalui Tuhan Yesus. Dan supaya anaknya itu menjadi raja atas semuanya. Coba saudara renungkan. Kalau ayat 16 Kolose 1 sehebat itu. Semua itu ada di dalam Tuhan Yesus. Dan dari Tuhan Yesus itu semua yang ada, baik yang di langit, di surga maupun yang di bumi, itu jadi. Semua loh saudara, semua. Coba ini menggambar, saya sulit menggambarkannya. Jadi misalnya kalau ada satu bola ya, satu gumpalan, entah apa bentuknya. Dari satu gumpalan ini saudara, di dalam gumpalan ini ada segala sesuatu yang dibutuhkan, yang ada di dunia ini. Wih, bisa bayangkan itu. Kalau kita memiliki benda itu, barang itu.
Dan itulah Tuhan Yesus. Kita yang dipanggil untuk percaya kepada Dia. Dan Dia ingin mewakilkan dirinya kepada kita. Saya nggak bisa bayangkan itu. Berarti lewat saudara dan lewat saya. Ya, saya ulangi. Berarti lewat saudara dan lewat saya. Segala sesuatu itu bisa jadi karena ada Yesus. Dan kita adalah duplikatnya yang ada di bumi ini. Betul. Ada komen ini di Zoom. Hidup ini adalah kesempatan. Sampai hari ini kita masih hidup, berarti kita harus berdampak kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Harusnya begitu. Kita punya dampak. Kita punya berkat yang luar biasa. Kemarin sore dalam pemberkatan pernikahan, keluarga pengantin perempuan itu 100% bukan keluarga Kristen. Tapi mereka dengar firman Tuhan. Dan luar biasa. Saya mau bacakan bahasa terjemahan King James dari Yohanes 14 ayat 12. Ini kiriman dari Alabama. Verily, verily, sungguh-sungguh, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do shall he do also. And greater works than this shall he do, because I go unto my Father. Jadi Tuhan meyakinkan ya bahwa kita yang percaya kepada Dia itu pasti akan melakukan pekerjaan-pekerjaan Dia lakukan, bahkan lebih besar daripada itu. Karena alasannya Tuhan Yesus pergi kepada Bapa. Dari Zoom ada penjelasan. Masalahnya banyak orang Kristen yang menunjukkan dampak hanya untuk dikagumi orang lain, bukan karena ketaatan kepada panggilan Bapa. Ini seorang dosen dari Jogja. Makasih Binuko. Atau kalimat lain saya ingin katakan. Hampir 100% gereja itu tidak mewakili Tuhan Yesus. Lah, terus mewakili siapa? Maafkan saya. Gereja 100% mewakili doktrin denominasinya. Jangan marah loh. Maka itu masing-masing gereja perang sendiri. Karena doktrinnya beda-beda. Karena doktrin gereja begitu banyak. Hari ini saudara, kalau kita bisa beribadah, tidak menyatakan gereja mana, doktrin apa, via Zoom, Instagram, Facebook, atau via sosial media ini. Ayo hari ini kita berkeputusan menjadi representasi Yesus yang utuh, murni. Tidak Yesus yang terkotak-kotak oleh Protestan, Advent, Baptis, Pentakosta, Katolik. Tidak. Hanya Yesus Tuhan. Lewat firman-Nya. Berarti saudara dan saya harus menghancurkan si jahat yang sudah merasuk ke dalam gereja Tuhan. Sehingga tubuh Kristus terpecah-pecah seperti ini. Apa saja yang kita lakukan, itu hanya untuk Dia. Itulah Tuhan Yesus. Yang di dalam Dia tercipta segala sesuatu. Dan itu belum selesai. Dalam satu gumpalan itu masih ada yang lain-lain lagi. Aduh, ngeri sekali. Ada komen lagi di Zoom. Maaf, malah ada yang menganggap yang benar hanyalah denominasinya sendiri. Betul, rata-rata begitu. Yang terpengaruh doktrin. Sombongnya luar biasa. Karena doktrin itu menjadikan orang itu sombong dan menyalahkan yang lain. Berkali-kali saya mengajar, doktrin hanya satu, yaitu doa Bapa kami. Udah, itu saja. Apa saja yang kita lakukan asal sesuai dengan doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus, maka saudara dan saya tidak akan salah. Sederhana sekali. Jadi mulai hari ini kita harus siap. Ya, lagi sekali, mulai hari ini kita harus siap.
bagaimana dunia akan melihat Yesus lewat kehidupan kita, ya, tanpa dikotak-kotakkan oleh doktrin gereja. Ayat 17 Kolose 1. Masih lanjut ya saudara, tulis Yesus itu bagaimana? Oh, luar biasa. Ayat 17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Ya, otomatis. Karena di dalam Yesus itu semua itu dijadikan ada di dalam dunia ini. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Dan segala sesuatu itu ada di dalam Dia. Ia sudah ada sebelum segala sesuatu. Dan segala sesuatu ditopang bersama-sama dalam Dia. TSE, Yesus sudah ada sebelum segala sesuatu diciptakan. Dan Dialah yang mengatur supaya semua yang diciptakannya masih tetap berlangsung. Wih, ini luar biasa. Ya, tadi pagi anak saya dia menemukan satu tulisan, satu gambar. Nah, mudah-mudahan kita mengerti. Di dalam teori fisika itu ada simbol yang menunjukkan nggak terbatas. Coba saudara perhatikan. Di dalam teori fisika itu ada simbol menunjukkan itu nggak terbatas. Nah, simbolnya itu apa ya? Seperti angka 8 tapi agak panjang dan dia diletakkan tidur bukan berdiri. Kalau 8 kan berdiri. Nah, ini angka 8 itu diletakkan datar, ya. Nah, dia orang ini menulis itu juga simbol sebuah pengatur waktu. Saudara pernah lihat pengatur waktu? Ya, makasih Amos Infinity. Nah itu di Instagram saya sudah ada yang kirim. Betul, Kawi di Facebook Infinity. Nah ternyata bentuk Infinity itu kalau diberdirikan persis seperti botol pasir yang untuk mengukur waktu. Nah, orang ini menulis, kalau kita menggunakan botol pasir itu, kita akan selalu kehabisan waktu. Ya, karena apa? Botol pasirnya turun terus, tunggu dibalik lagi. Tapi kalau botol pasir itu dibalik, dibuat datar bentuknya, itu nggak terbatas. Wih, luar biasa. Oh, dari Nabi ada komen, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang universal. Tuhan untuk semua orang. Yang tidak dapat dibatasi oleh satu doktrin gereja. Betul. Luar biasa ini. Nah, saudara lihat. Kalau kita gambar kiri, itu kan gambar pengatur waktu. Yang kuning itu pasirnya turun. Ditulis, you are not running out of time. Sebetulnya Anda itu tidak pernah kehabisan waktu. Kalau itu ditidurkan menjadi lambang tak terbatas. Itu disebut, you are full of infinite possibilities. Wih, itu tulisan bagus. Ternyata saudara adalah orang yang penuh dengan kemungkinan-kemungkinan yang tak terbatas. Keren ya saudara? Inilah fakta dalam hidup kita. Maka itu sekarang seringkali merasa kehabisan waktu. Cobalah setelah kita membaca Kolose 1 ini. Ternyata kita ini gak pernah kehabisan waktu. Bahkan kita ini mempunyai kesempatan-kesempatan. Mempunyai hal-hal yang tak terbatas. Infinite possibilities. Wih, luar biasa. Puji Tuhan. Nah, kita bersyukur kalau tadi pagi anak saya ngajak diskusi itu dengan gambar itu. Saya lihat, wah Tuhan engkau luar biasa untuk hidup ini. Jelas ya saudara? Maka itu kita tidak boleh kalah oleh waktu.
Karena kalau kita di dalam Kristus, maka waktu harus kita tundukkan. Karena kita ada di dalam waktu itu. Ini yang luar biasa. Roh Kudus tolong kami semuanya supaya kami bisa menang atas ini. Maaf ya, ini kesaksian saja. Selama ini baru ada satu orang ya yang berkata tentang hidup saya. Dia berkata timeless. Saya pertama kali dia ngomong itu kaget. Ya, namanya Vivi, tinggal di Washington DC. Saya tanya, kenapa? Kok Vivi bisa ngomong kode ini timeless? Saya tahu nggak arti kata timeless? Artinya waktu itu nggak bisa mengatur. Ternyata dia cerita karena dia sering ngikuti saya di dalam perjalanan pelayanan ini. Pindah-pindah negara, beda waktu semuanya. Saya itu nggak terpengaruh oleh kemurahan Tuhan. Semuanya karena Tuhan. Maka itu saya hidupi firman ini. Kolose 1 ini hebat sekali. Kalau kita ada di dalam Yesus, maka dialah segala-galanya dalam hidup ini. Jadi kita nggak bisa dikalahkan oleh waktu. Karena kita ini timeless. Itu dia. Oh, ada komen. Jika sekarang kita bertanya kepada orang yang bukan Kristen, apa yang mereka ketahui tentang orang Kristen? Itu hanya 80%. Mereka menjawab persembahan, perpuluhan. Nah, cuma itu yang diketahui oleh dunia tentang kekristenan. Ya, karena kita gagal menyatakan Yesus dalam hidup ini. Ada yang komen dari Lampung. Karena Koden lebih diatur oleh Roh Kudus. Betul, hidup ini diatur oleh apa yang Roh Kudus inginkan atas kehidupan kita. Jadi saudara, kalau kita mau mentaati apa yang Tuhan ingin atas kita, ya, kerinduan Tuhan yang begitu besar atas hidup kita. Keren hidup ini. Sungguh Papa di surga yang akan dilihat lewat hidup saudara dan hidup saya. Secara nyata Tuhan Yesus akan dikenal oleh dunia bukan karena kita beragama Kristen, Kristen ini, Kristen itu, tidak. Tapi dunia akan melihat Yesus yang utuh, yang lengkap lewat hidup kita ini. Jadi di dalam Tuhan Yesus itu ada semuanya. Dan saudara dan saya ada di dalam Yesus itu juga. Jadi ini sangat hebat. Tuhan itu atas hidup kita. Jelas ya? Ayat 18-an, Kolose 1. Kolose 1 ayat 18. Oh, ada komen dari Salat 3. Nanti ya, bentar saya baca komennya. Kenapa Filemon kamu komen itu? Papa Den tidak hidup di bawah atmosfer bumi. Tidak hidup juga dalam sistem dunia ini. Tapi tidak juga hidup di bawah hukum alam dunia ini. Ya, kita pakai hukum Roh Kudus itu yang kita temukan dalam hidup Musa. Selama 40 hari, 40 malam dia bersekutu dengan Tuhan. Dia nggak sadar kalau itu selama 40 hari. Semua kita bisa mengalami itu karena anugerah Tuhan. Ayat 18 Kolose 1. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Diulangi lagi, ialah Yesuslah yang sulung. Yang pertama bangkit dari antara orang mati. Sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Lebih utama. Ayat. Ia adalah kepala dari tubuh, yaitu gereja. Ia juga adalah yang awal, yang sulung dari antara orang mati. Supaya ia menjadi yang utama dari segala sesuatu. TSI. Jadi Yesus juga kepala atas semua orang yang percaya penuh kepadanya. Yaitu kita yang berfungsi sebagai tubuhnya di dunia ini. Lihat ini. Yaitu gereja, saudara dan saya. Kalau saya berkata gereja, jangan tanya. Itu Protestan? Katolik? Tidak.
Itu gereja buatan manusia. Ini gereja yang berasal dari Tuhan, yaitu kita yang berfungsi sebagai tubuhnya di dunia. Dia jugalah sumber hidup kita, dan dialah yang pertama sekali mempunyai hidup yang selama-lamanya sesudah kematian. Ini sesuai dengan rencana Tuhan Bapa, supaya anaknya menjadi yang terutama dalam segala hal. Luar biasa. TSI yang ketiga, ini saya nggak tahu kenapa TSI-nya ada dua beda terjemahan. Yesus adalah kepala atas semua orang yang percaya penuh kepadanya, yaitu kita yang berperan sebagai tubuhnya di dunia ini. Dia jugalah sumber hidup bagi kita, dan dialah yang pertama kali mempunyai hidup yang kekal sesudah bangkit dari kematian. Hal itu sesuai dengan rencana Tuhan Bapa, supaya anaknya menjadi yang terutama dalam segala hal. Wih, hebat sekali Arnold. Papa senang sekali kamu gabung. Ya, inilah kita gerejanya. Setan, engkau pergi dari otak kami dan hidup kami dalam nama Yesus. Engkau yang merusak cara berpikir kami. Dengan sombong kami paling hebat dalam denominasi kami, atau gereja kami, atau doktrin, hari ini dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah semua kita mulai hari ini tidak mewakili gereja kita, tidak mewakili sinode kita, tidak mewakili doktrin gereja kita. Yang kita wakili adalah Yesus Kristus yang utuh, lengkap, sempurna, yang tidak dipecah-pecah oleh doktrin gereja. Bertobat kita semuanya, saudara. Maka kalau seperti ini hidup saudara dan hidup saya sebagai gerejanya, maka dunia akan melihat Yesus yang utuh, bukan Yesus yang terpotong-potong kecil dengan denominasi gereja kita. Bukan. Ya, ada komen dari Manado. Kita harus hidup sesuai hukum Tuhan atau hukum Roh Kudus, bukan hukum alam. Amin. Ya. Jadi ayo mulai hari ini jangan kita mewakili kelompok kita, sehebat apa, tapi kita mewakili Yesus Kristus Tuhan yang utuh, yang lengkap itu tadi. Jadi sadar setiap kita sampai hari ini, dunia belum bisa melihat Yesus yang utuh dan yang lengkap itu. Karena gereja masih terpisah-pisah oleh doktrinnya, oleh pengajarannya. Walaupun itu pakai dasar Alkitab, tapi sesungguhnya itu terpecah belah. Oh, terima kasih Roh Kudus untuk pengertian ini. Ayat 19. Kolose 1 ayat 19. Terima kasih Pak Henry Tanadi menambahkan Efesus 5:32 saya baca. Rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudnya adalah hubungan Kristus dengan gereja. Betul, ini rahasia. Bagaimana Yesus kepala yang hebat, tapi kepala tidak bisa jadi apa-apa kalau nggak punya tubuh. Itulah gereja. Oke. Kolose 1:19. Karena seluruh kepenuhan Tuhan pencipta alam semesta berkenan diam di dalam Yesus Kristus. Wih, keren sekali. Jadi kalau saudara atau dunia ini ingin mengenal kepenuhan, keutuhan, kelengkapan Tuhan yang komplit, Tuhan yang lengkap, itu tidak boleh dicari di gereja Katolik, gereja Protestan, gereja Pentakosta, gereja Baptis. Tidak. Kalau dunia ingin melihat Yesus, Tuhan yang utuh, lengkap, komplit, sebagai pencipta alam semesta yang maha kuasa, harus melihat di dalam Kristus Yesus. Dan Kristus Yesus yang sudah naik ke surga berapa ribu tahun yang lalu,
itu diwakili oleh saudara dan saya yang ada di bumi. Bukan karena denominasi kita gereja apa tidak. Utuh. Maka itu pandemik ini memporak-porandakan doktrin-doktrin gereja. Karena selama pandemik ini semua peraturan organisasi, semua peraturan doktrin ibadah tidak berlaku. Luar biasa. Maka itu penting sekali. Contoh saja, ada gereja kalau melakukan liturgi perjamuan kudus, sekarang nggak berlaku. Selama pandemik ini karena nggak boleh ketemu dan nggak boleh bergerombol. Lah terus bagaimana? Maka itu doktrin ini berubah. Puji Tuhan. AYT, sebab Tuhan pencipta alam semesta berkenan agar seluruh kepenuhannya tinggal di dalam Dia. PS, Tuhan sendirilah yang menghendaki supaya segala sesuatu yang terdapat pada diri Tuhan pencipta alam semesta terdapat juga dengan lengkap pada diri anaknya. Nah, kalau terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari saya terjemahkan lanjut. Ya, begini, Tuhan sendirilah yang menghendaki supaya segala sesuatu yang terdapat pada dirinya pencipta alam semesta terdapat juga dengan lengkap, dengan utuh di dalam diri anaknya. Nah, anaknya itu yaitu Tuhan Yesus Kristus mewakilkan dirinya kepada kita, gerejanya di bumi ini. Lagi sekali kalau saya berkata gerejanya bukan yang ini, bukan yang itu. Gereja yang benar. Gereja yang tidak terkotak-kotak oleh doktrin yang memecah belah. Berarti dunia akan bisa melihat Bapa dan melihat Tuhan Yesus di dalam saudara dan di dalam saya. Karena Dia berkenan. Wih, ini luar biasa. TSI. Karena Bapaknya sendiri yang menghendaki dan memutuskan supaya ketika anaknya menjadi manusia, maka Yesus yang jadi manusia itu terus mempunyai semua sifat Tuhan. TSI yang ketiga. Karena Bapaknya sendiri yang menghendaki dan memutuskan supaya anaknya ketika menjadi manusia tetap mempunyai semua sifat Tuhan. Nah, begitu pula saudara dan saya yang ditetapkan menjadi pengganti atau wakil atau substitusinya Tuhan Yesus di dunia, maka saudara dan saya pun mempunyai semua sifat Tuhan yang tidak dikotak-kotakkan oleh doktrin. Ada komen ini, saya belum kenal siapa Prasetya Yunata. Sangat setuju dengan pengajaran ini. Kalau tubuh terpisah-pisah seperti hantu. Tangan jin sendiri, kaki pergi sendiri, kepala melayang sendiri. Ketika orang melihat akhirnya ketakutan, tidak jadi berkat. Betul. Weh, ini sungguh-sungguh luar biasa, saudara. Kalau kita hidup, komen dari Jogja, via Zoom, kalau fokus sama doktrin, latihannya hanya mengalahkan doktrin lain. Betul. Karena orang yang ngotot pegang doktrinnya, itu pasti menyalahkan gereja lain. Fokus firman, latihannya menghadirkan kerajaan Tuhan. Amin. Ini luar biasa, saudara. Kalau kita mau hidup sungguh-sungguh seperti yang Tuhan inginkan. Jadi jangan main-main dengan apa yang Tuhan rindukan. Dari pengajaran firman ini, Kolose 1 ini. Sekarang saudara yang mulai sadar. Doktrin gerejalah yang merusak Kolose 1 ini. Sehingga kita terpecah-pecah. Ayo kita sadar, kita bertobat. Supaya kita tidak hidup mewakili doktrin gereja. Tapi mewakili pribadi Bapa di surga yang dahsyat. Yang seluruh kepenuhannya ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan Kristus Yesus Tuhan sudah menyerahkan dirinya kepada saudara dan saya. Untuk kita wakili Dia. Ini kan luar biasa. Oke, ayat terakhir, ayat 20 sekarang.
Ada yang komen, saya nggak tahu siapa APH itu. Seperti yang diberitakan hari ini, bukan gereja yang ada di dalam hidup kita, tetapi Yesuslah yang harus ada di dalam hidup kita. Oleh sebab itu tinggallah di dalam Kristus, betul. Jadi tolong ingat, saudara tidak dipanggil untuk mewakili gereja saudara. Maka itu kalau saudara Protestan jangan berkata aku Protestan, salah. Kalau saudara Katolik jangan berkata aku Katolik, salah. Kalau saudara Pantekosta jangan berkata aku Pantekosta, salah. Menurut Kolose 1 ini, saudara dan saya adalah wakil Yesus. Titik. Tidak nyebut nama gereja. Karena kalau nyebut nama gereja langsung doktrin. Baptis, Advent, nah itu dia. Oke, ayat 20 sekarang yang terakhir kita lihat ini. Dan oleh dialah, oleh Tuhan Yesus, Bapa di surga memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Bapa di surga mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Ada komen dari Singapura, betul, makananku ialah firman, bukan doktrin. Setuju, ayatnya. Melalui dia, melalui Yesus, segala sesuatu didamaikan dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun di surga, yaitu perdamaian melalui darahnya yang tercurah di atas kayu salib. PIS. Dan melalui anak itu pula, Tuhan memutuskan untuk membuat segala sesuatu berbaik kembali dengan dia. Baik segala sesuatu yang di bumi maupun yang di surga. Tuhan melakukan itu melalui kematian anaknya di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Maka saudara dan saya pun harus siap mati, dikorbankan. TSI. Dan Tuhan merencanakan hal itu supaya melalui Yesus, semua yang sudah diciptakannya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, menjadi berdamai kembali dengan Tuhan Bapanya. Perdamaian itu terjadi hanya melalui darah anaknya, yaitu dia yang berlumuran darah waktu disalibkan. TSI yang ketiga. Tuhan merencanakan hal itu supaya melalui Yesus, segala sesuatu baik yang ada di langit maupun di bumi, berdamai kembali dengan Tuhan Bapa. Perdamaian itu terjadi hanya melalui darah anaknya yang mengalir di kayu salib. Jadi, kesimpulannya dari pelajaran hari ini, saudara dan saya harus juga memperdamaikan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Karena itulah pelayanan pendamaian yang Tuhan rindukan atas kita. Supaya semuanya terjadi sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Saudara bisa bayangkan ya, kalau gereja melakukan tugas pendamaian ini utuh kembali, nggak ada perpecahan, nggak ada pembunuhan, nggak ada saling menyalahkan, tidak. Oh, terima kasih Bapa untuk apa yang Bapa sediakan dalam hidup ini. Woi, ada yang berani komen ini di Zoom. Sebenarnya doktrin gereja itu sendiri yang telah mengajarkan kepada kita tentang antikris. Saya setuju. Karena antikris itu tugasnya memecah belah. Ngeri. Maka itu, saya belajar doktrin hanya untuk tahu saja, tapi untuk tidak saya lakukan. Sebab hanya Alkitab yang kita harus lakukan, bukan yang tambahan-tambahan dari manusia. Roh Kudus menolong kita untuk kita menjadi pelaku firman ini, maka dunia akan penuh kedamaian. Terima kasih Tuhan untuk mempercayai kami mewakili dirimu di dunia ini. Ini luar biasa. Roh Kudus bekerja dengan sempurna dalam hidup kita masing-masing. Ingat ya, kita nggak pernah kehabisan waktu. Balik simbol waktu itu, maka menjadi simbol kita ini punya kemungkinan-kemungkinan dari Tuhan yang tak terbatas itu. Karena hanya Tuhan yang tak terbatas dalam hidup ini. Terpujilah Bapa di surga, dimuliakanlah Tuhan Yesus lewat hidup kita masing-masing. Ingat, kerjakan yang Yesus kerjakan. Dan itu lebih besar lagi. Puji Tuhan untuk semuanya ini. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati.